Halo, selamat malam pemirsa, apa kabarnya Anda malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Senang sekali kembali saya Safitri dapat menemani Anda dalam program acara kami Solusi Sehat, kali ini bersama dengan Dansen Goji. Ini sudah kesekian kalinya kita bertemu dengan tim dari Dansen Goji, dan tentu saja di antara Anda nih banyak yang penasaran mungkin ya, atau juga mungkin ingin berkomunikasi langsung nanti dengan para narasumber kami, silahkan. Nanti kita akan membuka line telepon interaktif. Ada dua nomor yang bisa Anda hubungi, 021 73449303 atau di 73449137. Dan tentu saja untuk menjawab pertanyaan Anda nanti sudah hadir para narasumber kami dari Dansen Goji. Kita langsung sapa saja. Yang pertama ada Dr. Dedi P. Sutanto. Beliau ini adalah dokter dengan kompetensi akupuntur. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Fitri. Selalu sehat ya? Luar biasa sehat. Iya, meskipun ini mungkin sudah memasuki bulan Ramadan. Tuh. Nanti saya akan tanya juga bagaimana tips kesehatan untuk menjaga vitalitas selama bulan Ramadan ini ya, Dok ya. Dan yang kedua ada Bapak Rivalrio. Beliau ini adalah supervisor dari PT Star Polaris. Halo, selamat malam, Pak. Malam juga. Sehat selalu ya? Salam sehat juga untuk semua. Iya. Dan ada satu lagi, ini yang paling muda belia ya. Ini ada Mas Hendra. Beliau ini adalah konsumen dari Dansen Goji. Selamat malam, Mas Hendra. Malam. Wah, ini bukan Valentine tapi bajunya pink ini. Ini kalau saya lihat kan Mas Hendra ini masih muda ya. Ya. Ini kenapa sudah mengkonsumsi Dansen Goji? Ini apakah ada hubungannya dengan tema kita malam hari ini, yaitu solusi herbal alami untuk pengobatan dan pencegahan kolesterol? Ada keluhan seputar kolesterol atau bagaimana? Ya, sebelumnya suka ada keluhan di pundak sama pusing kan. Cuman setelah berobat ke dokter Dedi, dianjurkan periksa darah, iya, kolesterolnya tinggi sama gula darahnya tinggi. Terus disarankan juga buat konsumsi Dansen Goji. Dansen Goji. Oh, ini salah satu pasiennya dokter Ya. Dedi. Jadi di Bandung nih pasiennya, Dok? Iya. Nah, pasien saya di Bandung ya, udah sekitar saya tangani hampir 8 bulan ya. Hampir setahun lah ya, Dok ya. Ini kalau saya boleh tahu usianya berapa, Mas Hendra? Mau 26. Mau 26, masih muda banget ya, Dok ya? Nah, masih Karena muda. setahu saya ini kalau penyakit kolesterol ini kan lebih cenderung kepada orang-orang yang sudah usianya mapan begitu ya, Dok ya. Tapi ini usia 26 begitu. Ini tadi ciri-cirinya kalau bisa saya simpulkan, nggak enak di pundak, di tengkuk kepala, gitu ya. ya. Kemudian Kalau apa lagi? tiap udah konsumsi makan yang banyak minyak itu kayak kaku gitu, tegang gitu. Biasanya suka makan apa sih? Ya biasa kalau warung-warung gitu. Makan Padang goreng-gorengan ya gitu ya. Iya, iya. Selain nggak enak di tengkuk begitu, apalagi? Di lambung sering sendawa yang kayak gitu. Ini ada hubungannya dengan lambungnya? Iya. Dengan kolesterol begitu, Iya. Dok? Apakah memang punya asam lambung juga dari Mas Hendra ini? Ya, itu mungkin dari gejala ya yang timbul ketika tubuh merespon ya kelebihan, dia akan membuang ya. Sebenarnya itu kan kelebihan. Kolesterol itu memang diperlukan oleh tubuh. Iya, betul. Ya. Cuman dalam kadar atau batas yang tidak boleh berlebih ya. Jadi kalau kurang pun tetap kita harus ada yang namanya kolesterol. Cuman kalau berlebih, yaitu ditandai dengan gejala seperti sering mengira orang seperti sakit mah ya, dirasakan seperti kembung, sakit ulu hati, padahal belum tentu itu hanya semata sakit mah. Itu memang ada peningkatan dari asam lambung berkaitan dengan pola makannya, akhirnya timbullah peningkatan dari kadar kolesterol dalam darah ya. Jadi disangkanya seperti sakit mah biasa atau masuk angin ya. Nah, ternyata ketika kita sarankan untuk periksa darah, nah baru ketahuan. Seperti kasus ya Mas Hendra ini ya, yang saya temukan, saya sarankan untuk periksa darah. Ketika diperiksa memang kadar darahnya sudah 260, yang harusnya di bawah 200, ya 265 ya waktu itu ya. Kadar kolesterolnya? Kolesterolnya Oh, ini normalnya di angka berapa, Dok? sekitar 160 sampai 200, harus di bawah 200 miligram. Oleh karena itu sudah cukup mengganggu gitu Iya. ya. Iya. Oh gitu, beraktivitas waktu itu nggak nyaman juga dong ya? Iya, jadi tiap kali kolesterol kan tinggi, sama gula darah kan tinggi. Jadi tiap kali udah konsumsi apa tuh pegal di pundak, Iya. terus langsung ngantuk gitu. Oh, Ngantuk bawaannya lemas aja ngantuk. gitu. Lemas ya, sering ngantuk bawaannya memang, jadi sakit apa-apa kepala males ya. Kalau udah lanjut memang kesemutan, baal ya. Justru yang kita takutkan kalau memang tidak dicegah dari awal, itu kan terjadinya penyumbatan atau pengentalan dalam darah ya. Nah, itu bisa kalau
Mas Hendra mungkin usianya masih 25. Saya pernah menemukan kasus 19 tahun. Itu kadar kolesterolnya sudah di atas normal. Jadi ada lagi pasien dokter Betul. Dedi yang lebih muda lagi Ya. usianya terkena kolesterol tinggi. Waduh, ini harus diwaspadai ya. Ini apakah satu-satunya penyebabnya adalah makanan yang kita konsumsi? Iya, itu yang paling terbesar memang dari pola makan ya. Kemudian juga kurang berolahraga ya. Memang banyak sih faktor ya, terutama makanan ya yang terlalu banyak. Faktor keturunan dok bagaimana? Nah, itu ada dua faktor yang memang tidak dapat dihindari. Yang Ya. pertama faktor turunan, betul. Oh ada juga ya? Yang kedua usia ya. Biasanya usia-usia berapa sih yang Ya. terkena kolesterol tinggi ini? Justru kecenderungan sekarang pada saat ini dengan pola makan dan gaya hidup ya, dengan tingkat stres juga yang makin tinggi di Iya, perkotaan. Nah, itu justru semakin mudah orang yang sudah terkena ataupun mengidap gejala kolesterol. Ya mungkin dari yang tadi ya, dari riwayat keluarga, pola makannya yang seperti lifestyle ya, yang mungkin diwariskan kepada anak-anaknya dengan gaya pola makan keluarga yang memang terlalu banyak yang berlemak ya lemak ataupun kurang olahraga. Memang kurang olahraga nih Mas Hendra ya? Males. Males ya. Jadi aktivitasnya selama ini apa? Paling kerja kan nggak sempat juga sih. Pagi-pagi kerja, pulang malam, kerja pulang malam gitu. Kerja kantoran gitu ya. Makan kan sembarangan. Jadi lebih banyak duduk mungkin ya. Iya, duduk. Jadi kurang olahraga. Sabtu Minggu dipakai untuk Tidur. tidur. Waduh, ini gampang sekali untuk penyakit datang begitu ya dok ya. Nah ini sampai akhirnya ketemu dengan Dansen Goji. Ini selain dianjurkan oleh dokter Dedi, ini sebelumnya pernah dengar tidak Dansen Goji ini apa? Sebelumnya belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar ya. Kalau gitu kita tanya langsung pada Pak Arif Aryo nih. Pak Arif Aryo, ini banyak juga mungkin yang baru menyaksikan acara kita nih ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali ini Dansen Goji ini apa sih? Ya, Dansen Goji itu merupakan dua tanaman yang memang sangat mujarab ya, dan sangat terkenal dahulunya di Tiongkok ya, Dari di Tiongkok pegunungan ya. atau di China lah orang menyebutnya. Nah, dua ini sebenarnya sudah banyak orang tahu di dunia. Kalau para praktisi herbal Ya. itu biasanya sudah mengerti fungsi dari tansen. Tansen, oh dibacanya tansen. Ya, sebenarnya tulisannya tansen, tapi ditulisnya dansen. Tapi kalau di Indonesia bilang dansen oke lah. Iya, iya. Ya, tansen ini memang sudah sangat terkenal di dunia. Memang pembudidayaan terus dilakukan di tumbuhan tansen ini karena semakin lama semakin dibutuhkan, semakin banyak orang tahu, Iya. gitu ya, kelebihannya dan akhirnya mendunia. Antara lain yang paling utama, tansen ini dia mempunyai khasiat yang sangat luar biasa untuk melancarkan peredaran darah, Mbak Betty. Ya. Kalau yang saya tahu Dansen ini kan sejenis akar-akaran menyerupai ginseng, begitu ya? Seperti ginseng, Seperti tapi ginseng. bukan ginseng ya. Oh, Jadi iya. masih familiar lah gitu, masih familiar. Nah itu hanya diambil akarnya. Coba kita bayangkan, kalau di sini teh, pucuknya yang diambil dari daunnya, daunnya banyak, satu pohon, daunnya bisa banyak. Iya. Tapi kalau tansen ini, satu pohon yang diambil akarnya, Akarnya saja. lama-lama kalau tidak dibudidayakan juga Betul. Iya. Akhirnya punah begitu, punah, bisa kan? punah ya. Padahal kebutuhan akan tansen ini sangat Luar biasa. luar biasa banget. Dan banyak dibutuhkan di seluruh negeri, terutama di Indonesia dan di luar negeri juga. Oke. Nah, itu. Kemudian dikolaborasikan dengan Dengan Goji. goji. ini. Kalau kita punya trademark yaitu tansen goji. Tansen Goji. Nah, sebenarnya tansen plus goji berry. Oh, jadi komposisinya lebih banyak tansennya? Banyak tansennya. Oh, begitu. Iya, iya. 3:1. Oke. 3:1. Tetapi yang satu ini juga tidak kalah pentingnya. Betul. Karena berkaitan dengan kolesterol yang kita bahas pada malam ini, yang Mahendra ada ya, nanti kita bisa sharing lagi lebih detail, ada Dr. Dedi. Nah, dia ada B1, B2, B6. Vitamin B kompleks begitu ya? Di sini goji berry ini sungguh luar biasa dari farmakologi. Dia mampu untuk menetralkan kolesterol yang jahat Ya. atau LDL-nya. DL-nya ya. Dia mampu untuk mengontrol itu. Bahkan dia mengatur yang jahat itu untuk diproses ulang lagi. Kalau memang tidak bisa, dia akan keluarkan.
Jadi zat yang tidak dibutuhkan dibuang, begitu yang dibutuhkan diproses, yang masih bisa dimaksimalkan. dimaksimalkan. Oh, seperti itu dari kerjanya ya, dari Dansen Goji. Ini hanya untuk penyakit kolesterol tinggi saja atau bagaimana nih, Pak Rifa? Ya, menurut saya, mungkin untuk pemirsa juga di seluruh penjuru Indonesia, saya ingin mengatakan, jangan sampai kita sakit dulu baru kita minum Tansen. Banyak orang yang belum menemukan daripada yang sudah menemukan. Sekarang pertanyaannya, kalau belum menemukan, apakah tidak waktunya sia-sia, kemudian pengeluaran juga banyak, ya kan? Yang paling penting, ketika kita tahu ada informasi dari teman yang menyampaikan, kita jangan apatis. Kita coba dulu, kita beli, kemudian kita seduh atau kita godok dalam takaran-takaran sesuai penyakitnya. Maka dalam hitungan hari berjalan itu akan terasa khasiatnya. Bahkan kalau kita bicara nanti lebih dalam lagi tentang kolesterol, itu kita bisa rasakan dalam hitungan jam. Memang ini tidak selalu dalam hitungan jam yang sama, setiap orang berbeda metabolisme tubuhnya begitu ya. Sudah hafal nih, Dok. Iya kan? Berbeda-beda. Kalau gitu saya tanya dulu nih ke Mas Hendra. Kalau untuk Mas Hendra sendiri, seberapa jauh nih waktu pertama kali mengkonsumsi? Berapa jam atau berapa lama nih setelah mengkonsumsi pertama kali mulai terasa begitu? Pas pertama kali konsumsi ini kan disarankan sama dokter kan 2 saset. Seduh pakai air panas. Nunggu ampasnya ngedap terus diminum kan. Jarak 10 menit kepala sama pundak tuh makin kaku gitu kan. Terus ngobrol ke dokter katanya, "Dok, ini kenapa?" "Enggak, itu detox," katanya gitu kan. "Terusin aja," katanya. Terus ya udah saya tidur, pas bangun sih emang udah ringan. Kepala sama pundak emang udah ringan. Terus aja dilanjutin. Oh, jadi gitu. Efeknya malah yang pertama kali tambah berat begitu ya, Dok ya. Ternyata itu proses detoksifikasi dari kolesterolnya ini diluruhkan begitu oleh si Dansen Goji begitu ya, Dok ya. Ya, dengan terapi herbal ya pada umumnya terjadi healing crisis, jadi proses penggemburan gitu ya. Ya, dikatakan seperti itu ya, ada proses detoksifikasi. Ya itu memang dirasakan kadang dengan sebagian orang tidak nyaman. Ya. Tapi bukan berarti ini kan bukan efek samping yang timbul ya. Jadi itu harus dipertegas lagi mungkin untuk Anda juga yang sedang berobat atau sedang minum herbal ya. Jadi memang ada suatu efek yang bukan efek samping seperti obat kimia ya. Jadi ketika kita minum herbal, ketika memang bermasalah terjadi proses pembuangan toksin ataupun racun dikatakan, itu memang dirasakan setiap orang mempunyai gejala yang berbeda. Seperti Mas Hendra, seperti untuk kolesterol ya, bisa ditandai dengan makin terasa makin kaku, kadang badan ya suka pegal-pegal. Ada juga yang memang sering buang air kecil ya, ada yang malah nyeri pinggang, macam-macam. Jadi ketika itu memang terjadi ya, kita tidak usah ini, itu kan bukan efek samping atau tidak cocok. Jadi lanjutkan saja ya, kita tetap harus dibarengi dengan minum air putih. Ya, itu akan membantu proses, jadi mempercepat proses detoksifikasi. Baik, wah makin seru saja nih pemirsa ya, namun kita harus jeda dulu. Dan sebelum jeda saya sampaikan bahwa Dansen Goji ini bisa Anda dapatkan ya di seluruh apotik besar di Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia ya. Betul, Pak Rifal ya. Iya, jadi silakan nih ada beberapa daftar apotik yang bisa Anda catat ya. Anda bisa beli di Apotik Roxy, ini ada 27 outlet se-Jabodetabek, kemudian Apotik K24 se-Jabodetabek, Apotik Dunia Sehat, Apotik Diamond, Apotik Gloria, Apotik Medistore, atau untuk lebih lengkapnya silahkan browsing saja di www.dansengoji.co.id. Dan kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Nama saya Ibu Zubaidah, umur saya 60 tahun, alamat Jawa Tengah. Saya mempunyai penyakit darah tinggi, asam urat, dan kolesterol. Akhirnya saya ke tempat anak saya di Jakarta, saya dikasih suruh coba Dansen Goji. Akhirnya saya nyoba, enak tidur saya. Sampai sekarang alhamdulillah penyakit saya tidak
kambuh-kambuh lagi berkat Dansin Gojin. Terima kasih buat Dansin Gojin ini karena bisa membuat saya tidur nyenyak lagi. With 6 built-in speakers creating super quality sound. Hear it, believe it. Polytron memang canggih. Nama saya Muhammad Irian, usia 60 tahun. Saya tidak tahan kena stroke. Apapun yang saya lumpuh total, kalau bisa apa-apa kecuali tidur. Sekarang saya memperkenalkan Dansin Gojin. Saya minta apa saja yang bisa berdiri langsung setelah 12 saja saya minum. Saya biasa walau menentukan mampu dan sekarang saya masih minum satu hari, tapi sekarang sedang minum Dansin Gojin. Saya mampu jalan 1 kilo. Oleh sebab produk Dansin Gojin saya alhamdulillah bisa sembuh dan jalan. Terima kasih Dansin Gojin. Terus setia bersama dengan Dansin Gojin dan tentu saja Dr. Dedi P. Sutanto ya dari sekarang masih praktik ya dok ya? Masih. Iya di bioholistik terapi ya. Untuk mereka yang ingin tahu prakteknya di mana saya boleh sebutkan ya dok ya? Iya. Iya alamatnya ada di Jalan Kopo Permai 2 Blok 9A nomor 3 Bandung ya. Silakan ada catat juga teleponnya 02291696619. Nah berarti Mas Hendra ini berobat ke bioholistik terapi juga waktu itu ke klinik herbalnya kan ada. Apakah kalau untuk penyakit tertentu ini dok ya harus dibarengi dengan terapi ini kan dokter ini khusus terapi dengan kompetensi akupuntur ya? Apakah dibarengi dengan akupuntur juga begitu? Iya. Memang untuk pasien-pasien yang memang yang ingin beralih ya, untuk beralih ke pengobatan herbal, kita sediakan memang ada 2 klinik ya, yang satu khusus memang pengobatan secara TCM, jadi akupuntur dan herbal. Jadi memang untuk kasus Mas Hendra ini ketika saya temukan pada pemeriksaan darah kadar kolesterolnya tinggi, kemudian saya anjurkan untuk ada terapi dengan herbal ya. Kebetulan dia juga mau, makanya setelah itu kan kita lakukan pemeriksaan di klinik yang untuk di bioholistik ya. Nah, ketika itu memang kita sarankan di sana dengan obat, bukan obat kategori obat tapi herbal gitu loh. Jadi kan Dansin ini kategori obat tapi terbuat dari bukan kimia ya. Nah itu herbal tapi luar biasa bisa menyembuhkan ya. Bahkan tidak hanya menyembuhkan saja Pak Rivorio ya, tapi juga sebagai pencegah begitu. Mencegah berbagai penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Kata kakek nenek kita. Iya, dan memang seperti itu ya kenyataannya ya. Nah ini berarti kalau kita bicara tentang Dansin Gojin ini masih diimport dari Tiongkok. Ya bahannya. Bahan-bahannya. Tapi diproduksi di sini di Indonesia. Oleh PT Polaris Indonesia. PT Star Polaris jadi, itu. Diimport dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah, gitu. Kemudian prosesnya ini apakah rumit atau bagaimana? Ya, saya pernah berbicara singkat ya dengan bagian produksi. Memang mengapa pertanyaannya sulit dijawab. Mengapa hingga hari ini belum pernah ada yang produk dari Dansin sama Goji Berry di blended. Tingkat kesulitannya tinggi, tapi tentu tidak etis untuk dibicarakan di sini. Tapi sungguh ini belum pernah terjadi seperti ini. Jadi membutuhkan ilmu tersendiri untuk meramu sehingga menjadi Dansin Gojin dengan kualitas yang luar biasa ini begitu. Dan ternyata begitu di blended muncul hal-hal baru yang selama ini belum pernah terjadi. Itu suatu ya saya menyebutnya banyak keajaiban lah. Tapi kalau saya lihat ini kan
klasifikasinya adalah jamu, begitu ya? Ya, Ini murni betul. herbal, begitu, betul. dan tidak ada bahan-bahan kimia, begitu ya? Tentunya, karena satu sudah lulus dari BPOM, kemudian yang kedua yang sering ditanyakan oleh banyak orang, tentunya yang kedua ini lebih penting nampaknya bagi teman-teman kita yang mau minum ini Dansen Goji, yaitu apakah ini sudah lulus juga dari uji dari MUI? Nah, bagaimana ini? Ya kan? Sudah. Saya lihat sih sudah ada. nih ya. Ini sudah ada labelnya ya. Ya. Ada. Halal. Wah, ini proud made in Indonesia. Ya, jadi produksi Indonesia. Yes, betul. Dan ini sudah ada label halal dari Majelis Ulama Ya, Indonesia nih betul. pemirsa. Ini kecil sekali ya, tapi bisa Sangat, jelas ya. kalau Anda melihat langsung begitu ya. Dan ini juga kebanggaan Indonesia dong ya. Yes, Ini orang betul. Indonesia sekarang sudah bisa Ya, memproses ya, begitu. Cuman memang bahan dasarnya Memang. yang terbaik Ya. yang diambil dari Ya, Tiongkok yes, ya. Untuk betul. sementara mungkin belum bisa didapatkan di Indonesia ya. Sulit sekali. Bahkan pernah goji berry itu diambil dari negara China di asalnya oleh seseorang yang pemerhati tentang tanaman Ya. dan tanah di Bogor. Ini kisah nyata ya. Kemudian saya tidak menyebutkan namanya. Kemudian coba ditanam goji berry itu. Apa yang terjadi? Tidak sempurna, bahkan menuju kegagalan. Oh, jadi memang membutuhkan Karena kondisi sedemikian rupa, ya. tanahnya berbeda, iklimnya berbeda, Iklimnya berbeda. unsur haranya yang paling penting, unsur hara tanah itu. Iya, betul. Maka kalau saya bilang memberi analogi, kalau kita makan salak, salak Bali ditanam di Jawa, berbeda. Akan beda. Iya. Bukan salak Bali lagi Iya, intinya ya. iya. Jenisnya Berbeda, begitu iya. akan berbeda. Rasanya juga berbeda. Oh, nah ini yang bikin jadi bingung juga adalah cara mengkonsumsinya. Tapi sebelum saya tanya ke Pak Rivario, saya mau tanya silakan. langsung nih sama Mas Hendra nih. Waktu itu mengkonsumsinya seperti apa? Diseduh pakai air panas. Diseduh pakai air panas? Ya, segelas. Hangat-hangat kuku diminum udah. Jadi tunggu sampai mengendap ya? Iya. Ampasnya Sampai dia ya. hangat? Ampasnya ngendap, Ampasnya, langsung ya. diminum. Dan gitu. Kalau begitu ampasnya dibuang dong Pak Rivario? Itu bisa digunakan sekali lagi. Kalau saya coba tambahkan sedikit ya dari Anda ya, betul Anda bilang kalau untuk yang asam urat kolesterol itu bisa dengan diseduh air panas mendidih. Air panas mendidih saja. Ya, supaya betul-betul ketika kita aduk ya sari-sarinya bisa keluar kalau panas mendidih. Berarti panas ada- mendidih katakanlah 100 derajat Celcius ya? Ya, Pak oke Rivario. lah, oke seperti itu. Tapi harus panas mendidih. Panas mendidih. Ketawanya yang panas mendidih atau tidak, saya bisa tahu. Bagaimana? Walaupun saya tidak melihat ya, karena ketika kita aduk ya di bagian atasnya nanti akan keluar seperti langit-langit. Oh. Ya, akan keluar seperti langit-langit. Tapi biasanya kalau yang diseduh ya itu nggak terlalu tebal. Tetapi untuk yang penyakit-penyakit yang agak sedikit berat nih, yang jantung, yang itu liver, ginjal, ya itu rata-rata kalau kita harus digodok seperti kayak zaman dahulu dengan kuali tanah liat, Kuali tanah liat ya? atau mungkin yang terbaik ya keramik, tapi mungkin soal itu pilihan aja, harganya kan berbeda jauh. Nah, kalau kita godok atau kita masak dengan kuali tadi seperti tanah liat atau keramik, itu berbeda sekali. Oh, efeknya berbeda. Yang muncul itu di bagian kalau sudah matang betul-betul keluar sari-sarinya itu tebal sekali, langit-langitnya tebal sekali, warnanya coklat-coklatan. Itu perbedaannya. Teksturnya berbeda ya? Berbeda. Jadi kalau saya boleh katakan baiknya sih semua digodok. Tetapi ada tetapi kan tidak. Kadang orang malas. Oh iya. Butuh waktu yang panjang. Malasnya ngeliat ke saya kok. Ya penyakit orang Indonesia tuh itu harus. Ke kamera nanti banyak orang yang bertanya ya. Jadi memang sebaiknya semuanya digodok gitu digodok ya itu dalam lebih wadah baik. tanah liat. Ya, atau lebih baik keramik. sih, betul. Yang idealnya seperti Yang itu. idealnya, cuman dengan situasi kita di metropolitan, pekerja-pekerja kaum bisnismen dan sebagainya tidak punya waktu banyak seperti yang ini ya kan. Iya. Jadi untuk semua jenis penyakit sebaiknya digodok begitu ya. Ya, Cuman dosisnya berapa sasetnya ini yang berbeda. berbeda. Nah ini seperti apa nih? Mas? Kalau untuk yang jantung, stroke, liver, ginjal itu kita anjurkan untuk 4 saset. Empat saset berapa kali sehari? Bisa untuk diseduh
2 kali atau digodok 2 kali atau kalau diseduh 2 kali juga. Jadi 4 saset ini konsumsi pagi, kemudian Pagi nanti sama sore. endapannya sorenya digodok lagi. Digodok lagi atau diseduh lagi ya bagi mereka yang mungkin kayak Indra ini kolesterol sama asam uratnya bisa kok. Diseduh ya? Ya, diseduh bisa. Cuman dengan air yang panas Indra ya. Betul-betul harus panas. Ya, mendidih itu jauh lebih baik. Karena sarinya bisa keluar dengan maksimal gitu. Nah, ini mungkin di antara Anda juga banyak yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dokter Dedi atau langsung bertanya-tanya seputar Dansen Goji dengan Pak Rivalrio, atau mungkin ingin bertanya seputar keluhan apa begitu ya kolesterol yang sempat dialami oleh Mas Hendra. Silahkan Anda bisa menghubungi 2 telepon interaktif kami di 021 73449303 atau di 73449137. Nah, ini saya kembali lagi ke Pak Rivalrio nih. Pak Rivalrio, selain digodok begitu ya, ini apakah kita harus memperhatikan airnya? Maksudnya airnya ini harus air mineral atau boleh air tanah atau bagaimana? Ya, tentunya kalau kita ngomong air harus bersih ya, air bersih, air sehat ya. Air sehat itu ya. harus ya. Kalau ada air yang jauh lebih baik lagi, misalnya tingkatnya gitu, itu tentunya lebih baik, akan lebih baik pasti. Ya. Nah, ini sekarang Mas Hendra masih mengkonsumsi Dansen Goji meskipun sudah sehat begitu? Masih, sehari 1 saset. Sehari 1 saset saja. Nah, ini efeknya bagaimana sekarang ini? Menjaga. Setelah konsumsi ini kan biasa kalau semua pusing kan minum obat. Sekarang jalan 8 bulan minum pil-pil obat itu sudah tidak lagi. Daya tahan tubuh juga emang kuat. Bagus, jarang sakit juga. Jarang sakit ya. Nah, sekarang ini kadar kolesterolnya bagaimana? Sudah dicek kembali atau bagaimana? Di bawah 200 yang Yang pasti di bawah 200 ya. Tapi makanannya masih bandel nggak nih? lebih dikurangin. Oh, lebih dikurangin. Berarti sering cheating juga nih ya, Dok ya. Tapi memang yang namanya penyakit ini kalau kita rasakan tubuh kita ini biasanya kan mengeluarkan alarm gitu ya, Dok ya. Ya seperti tadi dirasakan oleh Mas Hendra adalah tidak enak di tengkuk, kemudian apalagi tadi lambungnya juga sering sembah. Nah, ini harus segera mencari cara yang tepat. Solusi ya. Iya, periksakan ke dokter begitu ya, nanti dokter akan memberikan solusi untuk Anda. Kita terima telepon dulu nih. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Baik, Ibu Wati. Ingin bertanya langsung dengan siapa? Dengan dokter atau dengan Pak Rifat? Dengan dokter. Silakan keluhannya apa, Ibu? Saya punya penyakit ini, Dok, di lutut. Di lutut? Iya. Kalau di lututnya kembali ke dalam pengapuran. Oh iya. Itu kadang-kadang kalau sholat di situ itu sakit sekali. Iya. Gimana kira-kira bisa nggak? Sudah lama, Bu? Sudah, Dok, sudah lama. Sudah lama. Ya, Ibu usia berapa, Bu Wati ya? Dibuat apa umur 50, Dok? 50. Oh iya, masih muda, Bu. Sudah menopause belum, Bu? Sudah, Dok. Masih haid, masih lancar? Udah jarang, Dok. Udah jarang ya. Bulan sekali, Dok. Iya, baik Bu Wati, saya coba bantu jawab ya, Bu. Ya. Iya, itu saja Ibu keluhannya. Itu udah lutut di lutut saya punya jatuh di lutut. Ke Iya. dalam pengapuran. Iya, itu saja ya. Baik, kita akan bahas ya, Ibu. Silahkan diikuti pembahasannya, mungkin bisa ditutup dulu teleponnya. Iya, terima kasih. Bagaimana, Ya. Dok? Jadi untuk kasus Bu Wati ya, dengan usia 50 tahun, memang itu saat usia pada seorang wanita itu memasuki premenopause ya, mendekati menopause. Setelah itu kadar hormon ataupun apa terjadi penurunan ya fungsi jadi organ-organ termasuk organ tubuh ya. Kemudian juga pastinya kadar kalsium dalam tubuhnya juga sudah mulai berkurang. Itu memang gejala menopause seperti itu ya. Jadi itu termasuk suatu jenis penyakit rematik, disebutnya osteoartrosis atau osteoartritis ya. Itu peradangan pada tulang akibat daripada bantalan sendi ya yang sudah mulai menipis. Ya, ini berkaitan dengan pertama usia, kedua juga memang tergantung. Tadi saya lupa tanya berat badannya, aktivitasnya, betul. Nah itu juga terjadi jadi ini disebutnya penyakit degeneratif ya, karena proses salah satunya usia. Nah maksudnya Ibu tadi tanya kan bagaimana cara Dansen Goji ya. Jadi hampir secara keseluruhan ya. Jadi Dansen Goji ini pertama dia memperbaiki kualitas sirkulasi darah. Jadi darah kita yang diperbaikin, Bu. Oh iya. Ya, jadi kalau kualitas darah kita bagus, otomatis ya, jadi kadar oksigen, nutrisi, tadi yang disebutkan ya Pak ya,
di Dansen Goji ini, terutama goji berry, ada vitamin ya, vitamin B1 itu yang diperlukan untuk membantu ya pemulihan ya. Jadi untuk ibu kan diperlukan proses pemulihan daripada rasa sakit atau peradangannya. Goji sendiri mengandung antioksidan, nah itu memang sangat membantu ya, terutama untuk mengatasi penyakit yang dikatakan ibu untuk penyakit degeneratif. Begitu, jadi bisa digunakan untuk membantu. Betul. Karena pernah dikatakan juga pada seseorang yang memang darahnya mengalami pengentalan ataupun sirkulasi darahnya yang kurang lancar atau penyempitan, itu jadi distribusi daripada vitamin mineral tidak optimal. Ya akhirnya dia mengambil untuk mengatasi kekurangan itu, dia mengambil mineral daripada tulang. Nah itu yang terjadi. Jadi sebelum prosesnya berlanjut, lebih baik kita tangani dengan Dansen Goji ya. Jadi kalau secara medis ya kita biasanya hanya memberikan obat untuk penahan sakit. Itu kan sebetulnya hanya mengurangi efek daripada sakitnya, tidak menyembuhkan. Tapi kalau dengan Dansen Goji itu ada suatu harapan ya. Kan tadi karena mengandung untuk pertama melancarkan sirkulasi darahnya, kedua mensuplai dari vitamin dan kebutuhan mineral yang diperlukan oleh tubuh tadi. Iya, begitu Ibu ya. Mudah-mudahan cukup jelas, dan nanti kalau kurang jelas mungkin bisa telepon ke call centernya, begitu ya? Boleh. Pak Arifario? Iya, call centernya silakan Anda catat, ada beberapa nomor, saya bagikan satu nomor saja ya. 02170505188, dan nomor yang lain silakan Anda catat, ada di layar kaca Anda ya, lengkap semuanya. Dan kalau Anda ingin bertanya seputar Dansen Goji, mungkin Anda silakan untuk mencatat alamat head office-nya. Ada di Jalan Bukit Golf Mediterania, Ruko Cordoba, Blok H nomor 12, Pantai Indah Kapuk, Jakarta ya. Silakan telepon ke call centernya. Ini hari dan jam kerja tentu saja 0215698347. Dan kita harus jeda dulu ya, dan akan segera kembali setelah yang satu ini. Nama saya Ibu Kasum, usia saya 57 tahun. Saya punya keluhan miom dan saya divonis dokter harus dioperasi, dan saya takut dioperasi. Saya pulang ke rumah, akhirnya saya menemui anak saya, dan anak saya bilang, "Mama kalau takut dioperasi, coba teman saya ada yang mendistributor Dansen Goji." Ternyata saya begitu mencoba Dansen Goji ini, saya rasakan penyakit saya perlahan hilang, sampai saya akhirnya kembali lagi ke dokter, dan saya bilang sama dokter bilang, katanya dokter, saya minum saya sudah hilang. Dan saya bilang sama dokter, karena saya mengkonsumsi Dansen Goji ini. Terima kasih Dansen Goji yang telah menolong dan membantu menghilangkan penyakit saya, dan akhirnya saya sekarang kembali sehat. Built-in speakers creating super quality sound. Hear it, believe it. Polytron memang canggih. Nama saya Musnindar, umur 53 tahun. Saya punya keluhan penyakit diabetes atau gula darah dengan mencapai ketinggian 708. Ya, selama saya sakit 6 bulan, alhamdulillah saya ketemu obat herbal yang bermerek Dansen Goji. Dengan saya konsumsi itu, lahan perlahan, alhamdulillah gula darah saya turun mencapai 200, dan saya sehat kembali. Dengan saya ucapkan terima kasih, Dansen Goji telah membantu hidup saya. Ya pemirsa, ini kalau kita bicara tentang penyakit kolesterol, ini saya langsung tanya aja ke dokter Dedi ya, Dok. Sebenarnya bahaya apa sih yang mengancam kalau orang ini sudah kolesterolnya udah tinggi nih, udah di atas 160 tadi ya, Dok? Di atas 200. Di atas 200, ya, kadar normal. Jadi sangat bahaya sekali ya kalau kita tidak mengenali gejala dini daripada resiko timbulnya
penimbunan kolesterol dalam darah kita ya. Apalagi mempunyai riwayat orang tua ataupun kerabat yang mempunyai hipertensi atau kolesterol tinggi, itu ketika kita tidak bisa menjaga pola makan, banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kolesterol ini kita tidak sadari, makin lama terjadi penumpukan, itu beresiko ya terhadap, pertama ya takutnya terjadinya paling mudah tuh hipertensi. Ya. Kemudian juga sakit bisa mengarah kepada stroke atau penyumbatan jantung ya, pembuluh darah jantung, jantung koroner. Bisa juga terjadi kerusakan atau pengerasan di liver atau sirosis dikatakan ya. Bisa juga kalau ini tuh jadi berkaitan dengan sirkulasi. Kalau penyempitan, itu kolesterol kan mengendap dalam dinding pembuluh darah. Jadi lama-lama penyempitan bisa juga ke organ-organ yang lain, bahkan ke pankreas, bisa menyebabkan penyakit diabetes. Ya, jadi banyak di lapangan, banyak saya temukan jadi penyakit-penyakit yang intinya memang berasal dari sirkulasi darah yang kurang baik, ya, yaitu ya paling banyak ditemukan kasus kolesterol selain asam urat, kolesterol. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga kolesterol ini ya. Mungkin Pak Rifa juga di lapangan selama ini banyak ditemukan kasus-kasus ya, Pak Rifa kan di lapangan banyak juga yang menemukan kasus, memang banyak sekali penyakit-penyakit ataupun yang ini bisa ditangani ya Pak ya? Iya betul sekali. Iya, mungkin bisa diceritakan ya Pak. Iya, oke. Terima kasih. Jadi di lapangan saya ingin katakan itu sudah menjadi keumuman. Jadi barang yang apa ya? Kalau barang itu barang umum. Kalau ini penyakit umum. Banyak ditemukan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Dr. Dedi itu betul sekali bahwa jangan main-main dengan kolesterol. Iya. Karena gara-gara kolesterol tinggi, tadi seperti dokter bilang itu bisa ke arah jantungnya, penyumbatan, bisa heart attack, serangan jantung, ya kan, bisa stroke. Ibunda saya sendiri, gara-gara darah tinggi, stroke. Penyebabnya dari kolesterol juga? Kolesterol. Oh, iya. Nah, kemudian? Jadi darah tinggi juga bisa. Nah, tapi ibunya hanya 3 bulan. Mengkonsumsi dan saya alhamdulillah ya, syukur gitu. Tuhan ya. Cuman 3 bulan konsumsi. 3 bulan, iya. Tetangga kiri kanan, soalnya usianya sudah usur. Sudah berapa usia? Usia 73 tahun waktu itu. Tahun ini tahun tahun 74. Jadi umur 73. Begitu saya dengar kabar stroke, aduh, hati saya hilang betul-betul. Kenapa? Kalau yang masih muda kesempatan untuk ini itu masih, kalau sudah tua bagaimana? Saya berpikir, walaupun saya tetap berdoa, ya utama itu berdoa, tapi ikhtiarnya harus ada kan? Ya betul. Saya ada sergozi nih, wah istimewa, saya langsung kirim. Waktu itu ibundanya mengkonsumsi berapa dosisnya, seperti apa? Saya nggak pernah hitung itu sudah. Jadi 4 saset memang, iya digodok juga, gitu. Jadi tetangga kiri kanan itu sampai kaget. Sampai dia bilang, ya usianya lebih muda dari ibu saya, tapi kan usianya juga udah tua juga, 68, 66 begitu. Dia bilang, kakak kok bisa cepat sembuh dalam waktu yang nggak lama. Tetangga kiri kanan itu sampai dibawa mati, gitu. Dia ibu saya cuma tanya, karena dia nggak hafal kan udah usia segitu ya. Iya. Gak tahu saya namanya. Saya dikirimi dari anak saya dari Jakarta. Oh, iya. Gitu. Oh, ini salah satu. Hanya 3 bulan. Iya, ini hanya salah satu kasus saja ya. Mungkin kasus-kasus yang lain nanti kita akan bahas lagi. Masih banyak lagi. Tapi sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengkonsumsi Dansen Goji ini, Pak Rifa? Ya, ini menarik sekali. Tajam nih dok. Usia berapa ya mungkin kalau boleh disebut? Saya langsung ke trigger di kepala saya, dok. Usianya berapa sekarang? 26. Malah enggak ya? Ada usia 24 tahun, berarti lebih tua 2 tahun Mbak ya. Itu adalah seorang anak dari seorang ibu yang menjadi pelanggan. Salah satu saya sebut ya, salah satu di toko obat herbal yang ada di Sunter Raya. Sakitnya apa Pak? Ya, nah ibu ini yang sering langganan dengan di toko itu tidak tahu kalau anaknya ada penyakit jantung. Umur 24 tahun ketika habis menikmati kesukaannya dia makanan bakso, tiba-tiba jatuh dia langsung, nggak lama gone.
ternyata selama ini dia mengidap penyakit jantung. Dan tidak terdeteksi oleh dirinya bahkan orang-orang sekelilingnya. Iya. Nah, inilah yang fatal. Bahkan saya ingin katakan, seandainya dia minum Tansen, Goji, mungkin saja kalau Tuhan masih izinkan akan selamat. Akan terselamatkan ya. Karena itu sudah ada penyempitan. Iya betul, dan inilah fungsinya kita mensosialisasikan Dansen Goji ini ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, baik yang sudah didera sakit maupun yang masih sehat untuk pencegahan ya. Kita terima telepon lagi nih. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Halo. Iya, Ibu siapa di mana, Ibu? Saya Bu Ajeng. Di mana lokasinya? Di Ciledug. Iya, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Keluhannya apa? Keluhan itu kan saya mau tanyanya itu karena saya sendiri penderita diabetes. Sudah umur saya udah 73. 73 tuh Bu Ajeng. Saya kena diabetes itu udah 26 tahun. Oh ya, sudah lama juga ya. Sekarang ini kondisinya seperti apa, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan? Saya sudah pakai insulin. Terus samping itu saya suka periksa kolesterol juga. Iya Bu. Kolesterolnya berapa Bu? Terakhir 216. 216. Oke. Iya, tapi itu kadang kalau saya minum simvastatin ya turun gitu. Iya Bu. Iya, tapi kalau saya terus ada juga saya sakit lambung. Sakit lambung juga. Iya. Jadi kalau itu lambung tuh kambuh, itu yang sakit itu dari belakang tuh mulai dari pinggang sampai ke kepala belakang sakit. Lalu dada agak sesak di di bawah dagu itu seperti ditekan ke atas, sakit sekali. Nah itu saya kan pernah dirawat karena ada penyumbatan darah di otak kiri. Lalu ada obat namanya kapeptid, Nepatid. Nah kalau udah minum itu hilang semua sakitnya. Iya, mungkin ada yang ditanyakan lagi dong? Iya, sudah Bu Ajeng. Ada yang di ini kan Bu Ajeng. Sekarang yang dikeluhkan apa sekarang? Ya sering sakit di belakang leher. Belakang leher. Iya. Kepala belakang itu otak kecil. Iya. Tapi ada keinginan Ibu untuk pernah minum herbal ataupun alternatif lain Bu? Ada. Saya juga suka akupuntur juga. Akupuntur, baik. Ya, jadi memang Ibu sudah mencoba ya, jadi mengkombinasi antara penggunaan memang kalau untuk kasus Ibu Ajeng sendiri yang sudah memakai insulin ya, hampir selama 26 tahun yang menderita diabetes. Jadi akupunturnya tetap ya Bu ya. Akupuntur pun sering digabung dengan herbal ya. Ya, bagus. Jadi Dansen Goji ini jelas sangat akan membantu untuk membantu ya. Jadi membantunya di sini Bu. Jadi tidak menuju proses untuk untuk diabetesnya ya, kerusakan yang lebih lanjut. Itu untuk kasus Ibu saya mungkin ininya melihat ya dari sisi lambungnya. Itu lambung Ibu terlalu asam ya, itu bermasalah sehingga ketika asam lambung naik ya, jadi dia akan seolah-olah menekan ke atas. Nah Ibu rasakan memang jadi berkaitan dengan sirkulasi darah yang nggak lancar ke bagian atas perut ya. Nah itu yang Ibu rasakan seperti nyeri atau apa ya. Jadi sebetulnya Ibu ini pola makan kembali ya, pola makan yang harus diperhatikan. Kemudian juga ketika konsumsi ini ya, sebaiknya kalau untuk kasus Ibu ini sesudah makan. Jadi 2 jam sesudah makan, Ibu bisa kombinasi ini Bu. Jadi obat nggak masalah Ibu minum ya Bu ya. Nah ini berbeda dengan cara kerja obat. Jadi ini kan secara herbal ya, ibarat kita makan makanan seperti buah-buahan kan dari goji ya, goji dan akar ya, tumbuhan. Jadi cara kerjanya beda dengan obat kimia. Ibu kan sudah tergantung insulin ya. Jadi untuk kasus Ibu ini baiknya 2 jam sesudah makan ataupun 2 jam sesudah makan. Ya dipisahkan Bu. Ketika minum obat Ibu boleh minum Dansen Goji Bu ya. Nah itu jelas akan membantu proses pemulihan Bu. Jadi tidak
berkembang ya menjadi komplikasi. Yang kita takutkan diabetes kan terjadinya komplikasi ya Bu ya. Jadi komplikasi terhadap organ-organ yang lain. Diabetes sendiri kalau misalnya kita bisa jaga pola makan, olahraga ya, kemudian juga obat, jelas Ibu jangan ditinggalkan dulu ya sampai keadaan stabil. Jadi yang kita cegah justru ke arah komplikasi. Itu yang kita takutkan Bu. Iya. Jadi komplikasi diabetes itu nanti bisa ke mata, bisa terjadi stroke, bahkan penyakit jantung juga ya. Nah, bahkan kalaupun misalnya diabetes yang ditakutkan terhadap pengentalan darah. Jadi memang baiknya kadar kolesterol Ibu tuh terkontrol di bawah 200 kalau bisa Ibu ya. Karena kalau terjadi pengentalan darah ya, itu akibatnya terjadi penyempitan juga, apalagi dengan peningkatan kadar gula darah ya. Itu dari mulai tangan, kaki. Jadi kalau ada luka tuh untuk kasus diabetes kan sulit sembuh ya. Nah, itu yang kita takutkan Bu. Jadi kalau ada luka tuh susah sembuh, bahkan nanti resiko terjadinya diamputasi. Jadi jangan sampai ya. Jadi ketika kita minum Dansen Goji, pertama yang kita harapkan mencegah terjadi komplikasi, kedua diharapkan ada regenerasi daripada sel-sel organ. Jadi bisa dibantu dengan mengkonsumsi Dansen Goji. Begitu Ibu? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Iya, dan jangan lupa bahwa Dansen Goji ini bisa Anda dapatkan di seluruh apotek besar di tidak hanya Jabodetabek saja ya, Pak Rifal, tapi juga seluruh Indonesia sekarang ini. Wah, ini sudah banyak yang cari juga. Dan tentunya untuk informasi lebih detail silahkan Anda catat saja nomor call centernya 02170505188 atau di 02133737377 atau di 02133737399 ya, atau dua nomor lagi nih 082211899000 atau di 0822 11882000. Dan Dansen Goji akan segera kembali pemirsa setelah jeda yang satu ini. Standar tinggi, darah saya 270/160. Terus anak saya bawa ke rumah sakit, dirawat 3 hari, disuntik nggak apa-apa. Begitu pulang saya kena mati sebelah, stroke, jantung juga kena, penyempitan. Nah terus saya bilang balik lagi ke dokter, nggak ada kesembuhan, nggak bisa jalan juga. Saya bilang saya sampai nangis. Anak saya yang tua beliin Dansen Goji, baru sedus, udah habis beli lagi. Dia bilang nyeduh mah 2 bungkus, kata gitu. Terus saya seduh 2 bungkus, sembuh. Sampai saya bisa jalan, bisa nyuci piring, bisa ngapa-ngapain gitu. Terus ya udah, saya nggak ini lagi. Saya bilang udah beli terus sampai sekarang saya alhamdulillah sama berkat Dansen Goji saya sembuh. Saya terus sampai sekarang saya masih minum Dansen Goji. Six built-in speakers creating super quality sound. Hear it, believe it. Polytron memang canggih. Nama saya Urutono Gunadi, usia 64 tahun. Saya kejadiannya pada tanggal 10 bulan April 2012 jam 12 malam, di mana rasanya kepala sebelah kanan saya rasa sakit, tiba-tiba akhirnya sebelah kiri langsung kebas gitu. Serta tengah malam kan kita baru cari jarum, jadi pakai arah kosok ya, ditusuk jarinya maupun kakinya. Nah, baru kira-kira 3 hari baru ke rumah sakit Jakarta untuk periksa, di mana dokter nyatakan saya kena serangan jantung sama stroke. Setelah itu baru saya ke Penang bulan Mei, akhir Mei saya ke Penang untuk periksa, juga dinyatakan jantung sama stroke dan juga bisa berakibat fatal. Nah, akhirnya dianjurkan ke konsultasi dengan dokter ahli bedah, dan dokter bedah menyatakan bahwa saya nggak boleh operasi. Kalau saya operasi saya akan koma selamanya. Setelah saya minum konsumsi dengan Dansen Goji, sehingga saya bisa beraktivitas kembali. Dan saya ucapkan terima kasih atas Dansen Goji-nya. Ya, produk ini baik untuk kesehatan.
biasa ya Pak. Aduh, banyak sekali pengalaman yang nampaknya Anda juga harus tahu, tapi karena waktu kita yang sangat terbatas, mungkin di sesi terakhir ini saya langsung tanya ke Pak Rifario. Tadi belum terjawab nih, usia berapa sesungguhnya bisa dikonsumsi dansen? Oh belum ya? Kenapa belum? Karena terlalu ketat ya. Betul, masih banyak yang disampaikan tapi belum ya. Oke. Jadi usia berapa nih tepatnya? Anak saya sendiri usia 18 tahun. Itu sudah saya beri minum untuk Dansen Goji untuk menjaga. Tadi kembali lagi flashback, umur 24 tahun tidak diketahui penyebabnya dan sebagainya, tiba-tiba habis makan bakso, tiba-tiba bang. Sampai usia berapa nih kira-kira bisa 12 tahun sudah bisa kan? 12 tahun ya? Saya bisa kok, 12 tahun juga udah bisa. Jadi dari usia sekitar 12 tahun ya, sampai tidak terbatas. Ya. Oh, baik. Kita terima telepon lagi nih. Halo, selamat malam. Halo? Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Novi. Di mana lokasinya? Tangerang. Baik, langsung dengan dokter atau Pak Rifal? Dengan dokter boleh. Silakan, keluhannya Ibu apa? Silakan Bu Novi. Malam dokter. Malam Bu Novi. Saya mau nanya. Ya. Kalau nggak pada saat pegel, terus tangan agak semutan itu darah kolesterol bukan ya Pak? Iya Bu. Ibu belum pernah diperiksa ya Bu ya? Belum sih. Belum. Usia berapa Bu Novi? Sama Dansen Goji nih. Oh, sudah minum belum? Belum. Ibu usia berapa Bu Novi ya? 37 tahun. 37, ya masih muda Bu. Sekarang tuh saya banyak temukan ya di kasus-kasus di klinik ya Bu ya. Jadi usia dulu sih jarang di bawah 30. Kalau Ibu sudah 37 ya. Itu biasanya usia 37, usia berat badan Ibu berapa Bu? Kenapa? Berat badan lumayan besar atau sedang atau gimana? Berat badan 57. 57 ya. 57 ya cukup, nggak terlalu gemuk ya. Jadi itu memang gejala ya Bu ya, dikatakan gejala walaupun belum pasti 100% ya. Itu yang jelas pasti gejala pengentalan darah ya Bu ya. Pengentalan darah ini salah satunya disebabkan oleh kolesterol. Dan kolesterol ini bisa kolesterol jahat, HDL, ada LDL, ada trigliserid, bisa juga karena asam urat, bisa juga atau ada penyakit yang lain ya. Nah, itu memang harus diperiksa Bu, baiknya diperiksa. Tapi yang Ibu sebutkan tadi memang itu salah satu daripada gejala kolesterol ya, yang umum seperti nyeri pundak, kaku leher, kesemutan, baal-baal, sering sakit kepala. Nah, itu ciri khas daripada sindroma pengentalan darah yang salah satunya disebabkan oleh kolesterol. Jadi baiknya saya sarankan untuk Ibu Novi segera periksakan ya. Nanti minta sama dokternya yang biasa berobat di Tangerang mungkin Ibu ya, kalau di Bandung saya periksa Bu. Jadi minta dicek Bu ini yang kadar kolesterol ya. Iya, begitu ya Ibu ya. Dokter, boleh minum Dansen Goji? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh Bu. Jadi tidak untuk yang sakit saja Dansen Goji ini ya. Betul. Justru kita lebih mencegah Bu ya. Begitu Ibu ya. Jadi sangat efektif, apalagi untuk gejala awal itu sebaiknya memang Ibu coba untuk minum ya. Selain itu juga memang Ibu saya sarankan untuk olahraga dan jaga pola makan gitu Bu Novi. Iya, namun untuk ya, jelasnya ya. silahkan konsultasi dengan dokternya Iya, gitu ya. untuk minta cek dulu ya. Tapi tanpa konsultasi dokter juga bisa langsung mengkonsumsi Dansen Goji ya? Boleh. Karena tidak membutuhkan resep kan untuk mengkonsumsi. Karena ini bukan kategori obat kolesterol atau apa, jadi untuk memperbaiki kualitas darah Ibu gitu. Begitu Ibu Novi ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih kembali. Iya, silakan Ibu Novi dan Anda yang lainnya juga mendapatkan Dansen Goji di apotek-apotek terdekat di lokasi Anda ya. Baik. Nah, ini bicara tentang cara mengkonsumsi tadi sudah dikemukakan ya. Nah, ini mengkonsumsi yang terbaik ini di waktu-waktu seperti apa nih Pak Rifario untuk Dansen Goji ini? Ya, kalau pagi itu sebelum makannya. Oh, jadi sebelum makan apa-apa dalam keadaan perut kosong ya. Mengkonsumsi Dansen Goji ini yang terbaik ya? Jauh lebih baik. Jadi penyerapannya betul-betul kita bisa rasakan itu maksimal. Bagaimana kalau mereka yang punya mah asam lambung tidak ada efek samping atau bagaimana? Kami menyarankan kalau memang ada penyakit masalah di mahnya, lambungnya, tentunya harusnya
lebih baik makan dulu. Oh, saya begitu. menganjurkan begitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi aja. yang bersangkutan. Betul, begitu, betul, ya. betul. Nah ini kalau udah ngelihat Mas Hendra sekarang kan udah sehat lagi, udah beraktivitas. Senyum terus ya, kalau main terus ya. bete banget itu, sakit sakit. Waktu itu hanya dalam waktu berapa lama mengkonsumsi Dansen Goji sehingga akhirnya bisa kembali fit begitu? Normalnya tadi di bawah sebulan lah. Kurang dari sebulan ya? Hanya dalam waktu kurang sebulan udah fit lagi begitu. Wah, luar biasa ini. Kaget, Mbak Fitri. Iya, kaget. makanya. 1 bulan. Tadi karena ceritanya tadi kan, aduh ini tersiksa banget gitu ya. Masih ada yang lebih hebat dari apa kesembuhan dari Hendra? Hitungan hari. Penyakitnya apa? Ya, Vario? sama, kolesterol Sama, juga, kolesterol termasuk asam urat juga. Oh, usianya? Usia bisa lebih tua lebih tua dari Hendra. Saya banyak temukan di open table. Bisa bervariasi begitu ya. Waktu berapa lama yang bisa kita dapatkan kesembuhan ya begitu dengan konsumsi Dansen Goji? Mungkin saya bantu jelaskan ya. Untuk kasus Mas Hendra ini dengan kasus Pak Rival ya. Jadi gejala itu memang bisa dalam hitungan hari atau bahkan jam ya. Tapi waktu Pak Hendra ini, Mas Hendra ini saya acuannya angka gitu loh. Memang gejala bisa cepat ya hilang ya dengan Dansen Goji, tapi kan kita tetap acuannya apakah angka normal atau tidak. Nah itu mungkin. Jadi perlu diinikan. Bahkan bisa memang cepat ya. Saya pernah ketika pasien memang menderita kolesterol darah tinggi atau triglycerid, waktu triglycerid itu tinggi ya, di atas 300. Saya minumkan ini, kemudian seminggu saya cek lagi, memang saya barengin obat dulu ya. Dicek kalian minum Dansen Goji itu turunnya cukup efektif ya, jadi hampir mendekati normal. 1 minggu angka tuh turun. Itu dia. Ya. Jadi untuk keluhan sih mungkin bisa dalam hitungan hari, cuman kalau angka tetap harus kita pantau ya. Nah mungkin ini bagi pemirsa di rumah ada yang ingin disampaikan, Mas Hendra? Paling bagi teman-teman yang di luar sana yang seumuran, kalaupun punya keluhan sama kayak saya, nggak ada salahnya nyoba Dansen Goji. Ini bukti nyata begitu ya. Mungkin barengin juga ini ya, pola makan, olahraga juga ya. Banyak minum air putih ya, lebih banyak juga ya dok ya. Ini mungkin bisa disambung dengan tips sehat dan ini apalagi seputar Ramadan ini nih dok, mungkin bisa disambung. Kalau ini berkaitan dengan Ramadan ya, mungkin ada kiat daripada menghadapi ini ya. Jadi biasanya ya pada bulan Ramadan kan memang kita menahan haus dan lapar ya, sama kurang lebih hampir berapa jam kan. Nah itu jelas tubuh dalam keadaan dehidrasi dan resiko terhadap pengentalan darah itu sangat beresiko. Jadi memang disarankan pertama kenali gejala dini ya, untuk mengatasi tentang tema hari ini itu kenali gejala dini, gejala kolesterol ya seperti tadi ya, nyeri pundak, kaku leher, kesemutan, sakit kepala ataupun mengantuk, lemas ya, itu gejala-gejala daripada pengentalan darah yang disebabkan oleh kolesterol. Jadi kiat untuk menyambung tadi ya, jadi yang bisa dirubah kan pola makan kita diperhatikan ya, kurangi goreng-gorengan, terus makanan yang berlemak ya, terus sama seafood juga ya, mungkin itu salah satu yang mempercepat ya, jadi kadar kolesterol naik. Kemudian juga olahraga kita perhatikan ya, dan minum air putih ya Pak ya. Jadi minum air putih memang harus sebaiknya 8 sampai 10 gelas per hari. Itu mungkin yang utama ya. Istirahat ya cukup ya. Harus cukup juga. Gitu mungkin. Iya. Dan mungkin bisa disambung lagi nih singkat saja dari Pak Vario terakhir bagi pemirsa di rumah, silakan. Saya hanya fokus pada satu, kalau kita mau sehat kita harus memperhatikan tentang ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan pada diri kita yang tahu. Kalau ada sesuatu yang kayaknya tubuh kita memberikan sinyal, maka segera kita harus merespek itu. Antara lain solusinya untuk menjaga kesehatan, semua dimulai dari peredaran darah yang baik, akan juga melancarkan segala sesuatunya bagi tubuh kita menjadi sehat. Maka Dansen Goji ini saya memberi kunci, kata kunci yaitu hebat berkhasiat, terbukti manfaatnya. Sudah banyak orang mengatakan itu, bukan kata saya saja. Ketika open table berjalan, begitu banyak orang yang merasakan begitu luar biasanya produk ini. Tapi apapun yang saya katakan, saya lebih senang kalau Anda sendiri yang mencoba dan merasakannya. Dan menelpon kami. Terima kasih banyak. Iya.
Dokter Dedi, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini, juga Pak Alvaro, terima kasih, dan Mas Hendra, terima kasih sudah berbagi cerita ya. Nanti lain kali kita akan membahas seputar tema yang lebih menarik lagi tentu saja. Ya, dan itulah perbincangan saya pemirsa malam hari ini mengenai kolesterol dan sebab akibat sampai ke efeknya begitu ya. Lain kali nanti kita akan membahas seputar yang lain lagi yang mungkin Anda tunggu-tunggu temanya. Dan akhirnya Dasen Goji beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Salam untuk keluarga tercinta Anda. Saya Savitri, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.